Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Kang TBG di Ciloto Podcast, podcastnya BBPK Ciloto. Nah teman-teman semuanya, kita sebentar lagi masuk musim-musim haji nih ya. Dan episode-episode kemarin-kemarin kita udah banyak mendapatkan wawasan dari teman-teman petugas kesehatan haji, baik itu TKHI maupun PPIH. Nah di episode kali ini juga kita kedatangan tamu spesial. Dan mungkin juga banyak juga alumni-alumni PPIH juga sudah mengenal beliau ya. Dari Sabang sampai Merauke insya Allah ya. Dan kita kenalkan tamu kita kali ini, sang spesial, Pak Iman Kastubi. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Iman lagi sibuk apa nih? Ya, alhamdulillah ini baru selesai pelatihan PPH 2025. Wah, baru selesai banget nih. Iya, fresh banget. Ada perubahan apa Pak Iman di PPH 2025 ini? Yang jelas, bismillah mohon doanya. Nah, 2025 ini kuota untuk petugas PPH ini sangat sedikit sekali ya. Kemarin sekitar berkurang ya berkurang sekitar 60-an. Tapi insya Allah kabar gembiranya pun bertambah. Tapi secara jelasnya saya kurang pasti dibandingkan dengan tahun kemarin. Oke, kalau tahun-tahun sebelumnya berapa jumlah petugas PPIH Pak? Ya, kurang lebih sampai 300. Oh, jadi tahun-tahun sebelumnya 300? Sekitar 300-an. Tahun pastinya ini, saya kurang hafal. Oke, tahun ini sekitar 60. Drastis ya? Drastis. Tapi insya Allah selalu bersama ya. Amin. Karena kalau jargonnya walaupun sedikit tetap melejit. Nah, walaupun sedikit tetap melejit. Asik. Mungkin jarang sekali ya, seperti Pak Iman Kastubi bagi petugas TKH PPIH nih yang hat-trick. Nah, kalau cara main bola cetak gol 3 kali hat-trick nih ya. Jadi Pak Iman ini mungkin salah satu teladan yang bertugas PPIH yang berturut-turut bukan karena faktor apa, tapi karena faktor prestasinya membantu jemaah. Masya Allah ya. Nah, kita akan gali nih dengan Pak Iman Kastubi bagaimana pengalaman Pak Iman ketika dulu bertugas Pak 2000 tahun berapa aja sih Pak Iman? Yang pertama 2017. 17 terus 18 dan 19. Oke. Kita akan gali semuanya deh. 2016, 17, 18 Pak Iman. Nah, Pak Iman ada kira-kira kan Pak Iman kalau di PPIH itu sebenarnya nggak intens seperti TKHI ya Pak. Betul. Jadi kalau TKHI kan bersama jemaah ya kemana gitu ya Pak. Betul. Kalau PPIH kan ada kemungkinan dikenal sama jemaah, ada kemungkinan juga nggak dikenal sama jemaah. Banget. Karena nggak ada yang melekat ya Pak. Nah, tapi mungkin pasti ada insight ataupun ada wawasan ataupun ada pengalaman cerita unik Pak Iman ketika menolong orang-orang di sana. Mungkin boleh menceritakan mungkin Pak Iman satu dulu deh. Apa kira-kira Pak Iman? Cerita apa nih yang seru buat teman-teman semuanya? Oke, baik. Ini luar biasa banget ya tentang menolong. Oke, tentang menolong ya. Saya sebagai bagian dari PPIH bidang kesehatan ya di bagian tim promotif preventif. Tim promotif preventif. Jadi tugasnya edukasi ke jamaah. Mengedukasi jamaah. Ya, jadi pindah ke hotel satu ke hotel yang lainnya, baik di Mekah maupun Madinah. Jadi kebanyakannya ketemu itu dengan jamaah yang sehat. Jemaah yang sehat ya Pak Iman. Nah, cerita unik apa nih Pak Iman yang perlu kita bagi-bagi buat teman-teman? Oke, baik. Cerita unik yang pertama tentang menolong ini adalah Insya Allah satu kisah ketika saya di Mekah ya mengedukasi tim promotif preventif. Ini kalau tidak salah jamaahnya kumpul berjamaah salah satunya di JKS yang dari Sukabumi ya. Jamaah Sukabumi ya. Salah satunya kalian banyak. Jadi bareng-bareng. Cuma yang Pak Iman ingat waktu itu jamaah Sukabumi ya. Nah uniknya setelah selesai edukasi dan waktu itu qadarullah sedang ada gempa di NTB Lombok. Dan itu pun ya setelah itu pun ada ya dengan kloter yang lain mengumpulkan donasi. Waktu itu ya yang saya ingat. Setelah itu selesai sholat maghrib ya berjamaah dan saya ikut berjamaah dengan jamaah haji tersebut. Dan yang saya ingat tuh tiba-tiba di sebelah kiri saya, wallahu a'lam pastinya yang ada pakai kursi roda, bapak-bapak pakai kursi roda. Ya, dan dia usia sekitar berapa? Usia di atas saya lah sekitar 60 atau 65 gitu ya. Okay. Nah, dalam hati tiba-tiba ini saya kayaknya
pengen nolong dia gitu. Nggak ada rencana Kang Tebe. Akhirnya pengen nolong dia, ya udah. Gitu. Kenapa pengen nolong dia, Pak? Maksudnya ke kondisi dia kondisi pakai kursi roda aja. Oh, karena pakai kursi roda. Iya. Oke, baik. Gitu. Nah, habis sholat beres, ya saya bertiga ya. Waktu itu dengan tandem saya, Kak Nelly ya yang dari Makassar sebagai tim properti juga, dan satu lagi dari yang orang Indonesia yang ada di Arab Saudi disebut Mukimin ya, TPK, saya lupa nama. Nadila namanya. Namanya Nadila ya. Beliau tim pembantu kesehatan di sana. Nah, setelah sholat maghrib selesai, saya deketin dia dan saya sampaikan ke beliau dengan pelan-pelan, Pak, sakit apa gitu? Dia stroke. Saya cuman kayak bisik gitu, Pak mau nggak saya membantu Bapak? Gitu. Cuma gitu doang. Karena nggak ada rencana, pengen aja gitu. Dia kata, ternyata, oh ya silakan Pak. Dia nggak curiga gitu? Enggak, karena kan saya udah edukasi, udah tahu. Oh, dia tahu Bapak tuh petugas? Iya, tahu. Okay. Karena juga ikut edukasi. Karena dia didampingi juga oleh istrinya. Nah, minta izin ke istrinya. Baik. Nah, udah gitu selesai. Oke ya Pak, ikutin saya saja. Nah, saya salah satunya menggunakan metode SAFE, yaitu spiritual, emosional, freedom technique. Yaitu teknik di mana membebaskan emosi negatif gitu. Nah, saya itu ada dengan ketukan, dengan kata-kata positif gitu ya. Dan itu di situ juga, Pak. Di situ di masjid juga. Dan yang lain juga ikutan, ada ngeliatin. Ada jadi terbuka. Dan dia mau dilihat ya, Pak? Iya, nggak ada masalah gitu ya. Nah, mereka udah pada kenal. Dan ini belum terjadi proses. Saya baru tahapan awal, Pak, santai, relax. Ini adalah Harmain Kota Mekah ini adalah ijabah doa. Saya hanya baru motivasi gitu aja. Bapak ikutin saya aja, tarik napas, tenang. Nah, ini baru-baru mulai. Ketika ada tahapan naik, yaitu satu pertanyaannya. Setelah itu dia tarik napas, salah satu pertanyaannya. Ya, ini bagi teman-teman yang chapter pasti tahu. Nah, ada satu kalimat. Apapun ya yang dirasakan sakit, dimanapun, sesakit apapun, hadirkan sakitnya. Apapun yang dirasa sakit di sebelah manapun, ya hadirkan sakitnya. Ya, sampai ada di kelopak mata sakitnya banget, kerasa mau nangis gitu. Hadirkan sakitnya itu ya, rasakan. Nah itu. Yang kedua kan ya terima, ya ikhlas menerimanya. Terima dan ikhlas menerima. Ikhlas menerima apapun sakit ini gitu. Nah itu ikhlas menerima itu, dan saya pasrahkan kepada Allah, dan disitulah dipersilakan untuk doa. Dan ya izinmu ya Allah, di tanah suci ini hanya pertama ya Allah yang mampu menghilangkan sakit ini. Bapak tuntun seperti itu. Tentu. Nah itu baru satu itu. Dan dia sudah mulai merasa menikmatinya. Dan ketika ada kalimat ini yang membuat luar biasa. Ketika ya apapun yang Bapak rasakan sakit ya, bukannya fisik, tapi sakit ya oleh siapapun yang merasa sakit hati atau marah kepada siapapun, Bapak maafkan. Nah tiba-tiba dia histeris, nangisnya kenceng banget. Bapak-bapak itu. Iya, saya kaget. Ya udah saya stop dulu. Saya usapin, saya nangis bersuara gitu maksudnya. Iya, bukan hanya air mata ya. Iya, udah sambil kayak benar-benar isak gitu. Nah, saya ke telinganya, oke Pak, Bapak teruskan nangisnya, jangan ditahan. Bapak boleh bercerita dan boleh juga tidak. Nah, diberikan kebebasan gitu. Dibisikin sama Bapak. Iya, boleh bercerita kalau ada masalah dengan siapa, seperti apa. Kalau enggak pun nggak apa-apa. Nah, cuma saya tanya, istri Bapak tahu nggak? Ternyata istrinya pun nggak tahu masalah ini. Nah, setelah itu ya dia cerita ada sesuatu yang membuat sakit hati ya di lingkungannya, ya membuat itu sakit hati banget. Dan istri pun nggak dikasih tahu saking sakit hatinya. Nah, oke, setelah itu ya dia terserah, nanti dikontemplasikan biar setelah tenang, baru sekarang pilihannya Pak, Bapak mau maafkan atau tidak? Saya tidak memaksa, tapi ingat Pak, ini Pak Haji, ingat nih, Allah saja memaafkan, ya semua salah kita, termasuk kita kesini pun kan ingin dimaafkan salah kita. Masa kita tidak mau memaafkan salah manusia? Nah, ternyata semakin tenang. Nah, udah itu, udah oke lagi, dilanjutkan terapi dari mulai ketuk dengan kata-kata ya tadi, sugestif, ya dan berdoa, masya Allah, ya, qadarullah. Itu udah selesai, dia kelihatan kuat banget, dan itu hanya tiba-tiba aja, Pak coba deh berdiri gitu. Nah dia asal itu duduk nggak bisa berdiri tuh. Pak Iman tuh yang minta berdiri. Tiba-tiba dia bisa berdiri. Oh yang lain tuh pun kaget kok bisa gitu. Nah kita penasaran,
ya pakai tongkat ya. Iya. Pak, coba jalan. Iya. Dan dia bisa jalan. Alhamdulillah. Nah, ini Kang TB sesuatu yang di luar pola pikir kita. Oke. Ya. Jadi wasilahnya ketemu di sana ya, Pak. Iya. Dan menolong pun tidak rencana menolong gitu. Nah, itu gambaran yang pertama Kang TB. Luar biasa ya. Ya. Jadi apa ya, Masya Allah. Masih banyak seru-seru yang lain selain ini gitu ya. Oke, itu juga udah lumayan seru banget ya hikmah yang didapat oleh kita ya, Masya Allah. Jadi menolong tanpa rencana, menolong itu di mana saja, dan menolong itu ternyata kalau dengan niatan yang kuat dan ikhlas, ternyata bisa sangat bermanfaat bagi orang lain. Dan itu yakin jelas ya, kita tidak berencana tapi yakin Allah sudah berencana itu. Masya Allah, betul. Nah, ada lagi nggak cerita yang lain Pak Iman? Boleh mungkin Pak Iman. Ya, ini kalau bicara jamaahnya pasti tidak akan pernah putus ya. Banyak. Apalagi 3 tahun ya. Terserah Pak Iman deh mau tahun berapa aja deh, boleh diceritakan. Ya, baik. Ini ada lagi kisah-kisah ya. Ini kisah awal-awal masuk 2017 ya. Ini awal Pak Iman bergabung PPIH 2017 ya. Dan ini terjadinya di kantor KKHI gitu. Di kantor KKHI itu di Mekah. Kesehatan Haji Indonesia di Mekah. Di Mekah ya Pak. Nah, ini kisahnya ini pun dengan sahabat saya Dr. Gemi ya. Ini kayak kalau yang sedang menyimak. Assalamualaikum Dr. Gemi. Dr. Gemi ya. Okay. Dr. Gemi dari mana Pak? Dari kota Bandung. Bandung. Ya. Okay. Dan itu tahu banget kalau dia menjadi petugas pasti dari saya. Bisa insya Allah karena itu meminta untuk edukasi jamaahnya. Baik. Nah, Qadarullah ini salah satu kisah dari kota Bandung ya. Saya tidak menyebutkan siapa nama jamaahnya Nggak usah. Nah, ini sama juga nih kasus suami istri. Suami istri ya cek di Bandung sampai berangkat ke Jeddah ya dalam keadaan sehat, tapi pas sudah nyampe ya ke Mekah itu semua penyakitnya kerasa. Semua penyakitnya kerasa. Kayak Parkinson, goyang, detak jantung nggak jelas, nggak bisa tidur, pokoknya. Dan obat secara sedatif pun yang dokter saya kalau nggak salah Dokter Utomo sebagai jiwanya aku tidak saya lupa namanya dari Surabaya, mohon maaf izin dok. Nah sama menterapi gitu, cuman dia ingat ini harus Kang Ikas. Maksudnya Ikas itu panggilan saya Iman Kastubi. Ikas itu singkatan Iman Kastubi ya. Nah ini Dokter Utomo udah cari deh. Akhirnya saya datang lah ke kayak UGD-nya gitu ya. Gimana dok ini nih? Ini kayaknya sama kamu deh gitu ya. Jadi ini udah pasiennya Pak Iman lah gitu ya. Karena saya sedikit belajar tentang hipnoterapi. Oh ya udah kalau gitu saya minta ruang isolasi. Nah di KKH itu ada satu tempat ruang isolasi. Nah udah gitu dipisahkan lah si istrinya sama suaminya. Ya itu udah berdua nih sama pasien laki tadi. Pak sama kasusnya dengan yang tadi. Ini bapak ada masalah apa gitu. Udah selesai. Ya ini masalah luar biasa. Ujung-ujungnya sama pertanyaannya. Ada masalah apa nih Pak? Ternyata Masya Allah. Ini laki-laki. Ini jamaah haji yang keren banget. Dia cerita gitu. Saya tuh nggak apa-apa meninggal di sini juga. Gitu. Saya nggak apa-apa meninggal di sini juga. Emang kenapa? Kasihan ke istri saya. Emang kenapa? Saya ini udah tua, istri saya masih muda. Ya emang agak jauh gitu ya usianya tuh. Daripada dia capek ngurus saya, ya nih kalau saya meninggal, ya istilahnya lebih cepat menikah lagi. Ini ternyata kasusnya gitu. Sampai kepikiran ke situ ya. Iya, jadi kayak underestimate gitu dengan berasa rendah diri dan dapat istri, padahal istrinya tuh sayang banget gitu. Oke, kalau gitu Pak, izin. Oke ya. Saya akan ngobrol dulu dengan istri Bapak. Udah, dia tetap ada di ruang isolasi. Saya keluar. Nah, saya cuma nanya gini Kang TB ke istrinya. Gimana Pak Bu, Ibu sayang nggak sama Bapak? Wah, dia malah agak melotot ke saya. Melotot. Nggak mungkin Pak, saya nggak sayang gitu. Kalau nggak sayang nggak mungkin saya bawa Bapak ke sini. Nggak ngurus Bapak dari Indonesia gitu. Kayak marah gitu. Masya Allah. Ini betul Ibu? Iya betul. Ya kalau betul, oke, yuk sekarang Bu kita ke dalam. Nah, udah Ibu nggak tahu nih kasusnya. Belum tahu ya. Oke, udah disuruh ke dalam. Biasanya kalau wanita itu ke suami tuh ya langsung pegang tangannya gitu ya. Pokoknya luar biasa lah. Nah, udah gitu saya bilang, Pak, ini Ibu mau ngomong gitu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain sesungguhnya. Nggak ngapa-ngapain. Coba Ibu mau ngomong, Bapak siap dengerin ya. Kayak udah baru, Bu, apa yang Ibu tadi omongin ke saya, boleh dong cerita ke Bapak. Dia kaget juga. Ya dia akhirnya ngomong,
Ya apa ngomong ide apa yang saya ngomongin dia omongin lagi. Aku sayang gitu nggak sayang bapak-bapak kesini gitu. Nah, itu luar biasa itu di situ banjir air mata si bapak tadi. Ya udah kalau gitu bapak sama ibu silakan berdua di sini saya keluar. Nah, ditinggal itu berdua di ruang isolasi. Nah, di luar dokter-dokter yang tadi, ya saya masih ingat ada satu dokter, dokter Tommy itu masih ingat tuh. Dokter Tommy, dokter Utama kalau tidak salah, ngapain gak ikhlas? Biarin aja dulu. Itu jadi lucu gitu di ruang KKH itu di IGD itu. Nungguin dulu ya, udah saya baru masuk. Ya mereka sedang rangkulan gitu. Masya Allah. Bisa ini jadi mungkin ada sebelum berangkat ada komunikasi yang belum cair mungkin ya. Karena tadi bapaknya itu sudah menarik diri. Berprasangka kepada istrinya. Nah, apa yang terjadi? Clear, beres, bisa keluar senyum dan pulang tanpa obat. Oke Pak Iman. Jadi sebenarnya ini kita ambil insight Pak Iman. Kadang prasangka itu yang membuat sebuah yang tidak nyata itu seolah-olah nyata ya Pak Iman. Dan Kang Tebe, salah satu keajaibannya Parkinsonnya hilang. Langsung Parkinson. Ini yang gue yang hilang. Masya Allah. Lepas aja kayak orang sehat aja gitu. Alhamdulillah. Kenapa? Karena dari berangkat pun dari Rumah Sakit Al Islam kalau tidak salah. Cek jantung bagus, semua bagus gitu. Pas berangkat ya. Cuma di perjalanan dia kepikiran. Ada prasangka. Oke, Masya Allah. Baik, dua cerita nih dari Pak Iman luar biasa ya. Mudah-mudahan keberkahan buat Pak Iman dan teman-teman. Dan ini sebenarnya belum tamat cerita ini. Belum tamat, masih ada. Ada besoknya, karena saya bagian edukasi. Tadi saya ceritakan Dokter Gemini ini top kalau nonton. Nah, besoknya tuh saya edukasi sengaja mendatangi kloternya Dokter Gemini. Oke. Ke hotel untuk edukasi. Saya ingat kalau misalnya tuh luar biasa ya mama hajinya ya. Kalau ini Masya Allah kalau menyimak ya salam dari saya dari Assalam kalau tidak salah di Bandung itu keren banget ya pembimbingnya Masya Allah. Dia di sana pun masih saum gitu ya. Oke. Dan saya ketika edukasi udah selesai saya nyari dua orang itu gitu. Kemana si bapak ibu tadi? Dan bapak tadi. Saya cari dok dari Tergemi. Dok mana si bapak ini? Nggak ada. Apa jawabannya di telepon? Dia sedang berdua di Mekah. Nah ini ending yang sangat bahagia banget. Bahagia. Saya juga mendengarkannya bahagia banget Pak Iman, Masya Allah ya. Itu menjadi kenangan indah. Dan itu foto-fotonya ada itu foto-fotonya ya. Baik tadi foto-foto di KKHI sedang sakit itu ada. Masya Allah. Baik Pak Iman luar biasa ya cerita di episode ini luar biasa Pak Iman. Makasih banyak nih. Kita mungkin ada insight buat teman-teman yang akan bertugas TKHI atau PPIH Pak Iman buat teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman khususnya petugas PPIH 2025 ya. Ada pesan yang paling utama. Pasti yang kenal ya udah ketemu saya udah tahu rahasia. Yang pertama adalah 3N. Satu, niat. Niat yang kuat. Yang kedua, luruskan niat. Kenapa? Setiap perjalanan pasti ada godaannya. Tetap teruskan niat. Yang ketiga, perbaiki niat. Nah, insya Allah dengan 3N ini kita terjaga bahwa kita bukan jamaah haji, tapi kita petugas haji. Artinya teman-teman bukan mabrur mabruroh dari jamaah, dari menjadi ibadah kita sebagai jamaah haji, bukan. Tapi kita akan dapat mabrur mabruroh dari seluruh jamaah haji. Insya Allah kita dengan pelayanan terbaik kepada jemaah haji, insya Allah kita dapat pahala mabrurohnya dari seluruh jemaah haji 221.000 mendoakan kita. Masya Allah. Ya, lakukan yang terbaik, ya insya Allah Allah pun akan memberikan yang terbaik. Dan saya titip pesan yang terakhir, ketika tawaf pertama jangan lupa ya istighfar, doakan orang tua, dan tolong titip doakan seluruh jamaah haji Indonesia sehat, mampu melakukan ibadah dengan baik, tetap terjaga sehingga angka kematian dan angka kesakitan semakin berkurang. Amin. Karena tidak kekuatan kecuali meminta kepada yang Maha Kuat, Allah Subhanahu wa taala. Gitu Kang TP. Kuncinya adalah jangan menganggap diri kita yang paling kuat. Betul. Atau diri kita yang hebat, tapi semuanya adalah kuasa. Itu nggak mungkin kita mampu Kang TP. Nggak mungkin ya Pak. Ya 221.000 dibandingkan dengan petugas itu tidak akan seimbang. Ya tapi yakinkan. Ya, doa dan ikhtiar itulah yang paling utama. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak nih Pak Iman Kastubi. Luar biasa. Kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dengan Pak Iman Kastubi ataupun narasumber lainnya. Salam dari saya, undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.